Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita kembali di Damai Indonesiaku, pemirsa. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, Kiai Jujun dan juga Ustadz Zaki Mirza, saatnya kita membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Yang pertama kami persilahkan Ibu Retno yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Jujun dengan tema besar kita membangun mental positif di dalam diri ya Bu ya. Silakan Ibu Retno boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kami dan moderator. Izin kami bertanya, masih seputaran keutamaan membangun mental positif dalam diri. Sekarang bagaimana kita tetap istiqomah dalam membangun mental, khususnya yang dalam keluarga ya Ustadz gitu kan. Apalagi saya sebagai seorang ibu, bagaimana kita menerapkan untuk putri-putri saya supaya mereka tidak ikut-ikutan dalam pergaulan zaman sekarang gitu khususnya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap istiqomah dalam membangun mental positif ya Ibu Retno ya. Baik, silakan ya Jujun. Baik. Membangun mental positif itu dimulai dari diri kita, nanti ditularkan pada anak-anak kita. Tetapi apapun persoalannya, lingkungan itu persoalan yang besar. Lebih berpengaruh lingkungan dibanding ibu bapak pada anak. Ya. Makanya oleh karenanya maka Islam mengajarkan kalau mau bahagia mereka tinggallah di lingkungan yang baik. Wa khulafa'uhu ma'as solihin. Punya tetangga yang baik, punya teman yang baik, punya teman bergaul yang baik. Karena kalau kita baik bergabung dengan orang yang tidak baik, bisa jadi yang baik yang terbawa tidak baik. La tangfa'ul jarba uqurba salimah min hawalakinnas salimata tujrobu. Banyak orang yang kudisan, orang yang kudisan bareng sama orang yang sehat bareng sama orang yang kudisan. Bukan yang kudisan ikut sehat, yang sehat ikut kudisan. Oleh karenanya maka bagaimana cara membangun mental positif itu biar istiqomah. Maka satu mulai dari diri ibu dan bapaknya. Kalau mau menularkan pada anaknya maka tularkan pada anaknya. Kemudian cari lingkungan yang baik. Kebetulan Ustadz lingkungan saya itu lingkungan tidak baik. Cari lingkungan yang baik, bukan berarti harus pindah rumah. Tapi cari tempat-tempat yang mengajarkan kebaikan. Cari tempat-tempat pengajian yang mengajarkan kebaikan. Ajak anaknya ke masjid, biar dia ikut sholat bersama ibu dan bapaknya di masjid. Cari tempat-tempat ibadah yang baik. Waktu i'tikaf, ajak dia i'tikaf. Waktu duha, ajak dia duha. Waktu apapun, ajak dia dalam kebaikan. Istiqomah itu harus dibangun. Karena iman kita itu yazidu wa yanqusu. Bertambah kadang berkurang. Itu tergantung dari yang mempengaruhi. Kalau yang mempengaruhi orang yang mengeruk iman kita, maka pasti iman kita berkurang. Kalau yang mempengaruhi kita adalah orang-orang yang baik, pasti iman kita bertambah. Saya ketemu ibu saja dengan bapak, ini orang-orang ahli ibadah, saya ikut senang, bahagia. Jadi jangan berharap putra putri kita menjadi anak-anak soleh kalau ibu bapaknya masih salah-salah mulu. Pengen anak soleh, ya lakukan ibu bapaknya soleh. Istiqomah akan istiqomah ketika punya lingkungan yang baik. Dengan itu insya Allah keistiqomahan dalam membangun mental positif akan terjadi dalam kehidupan kita insya Allah. Insya Allah. Lalu bagaimana Yai menyinggung seperti apa yang disampaikan Ibu Retno tadi. Ketika kita mungkin dalam hal ini mendidik anak-anak yang itu tidak sesuai yang diharapkan. Kita sudah berusaha namun mungkin apa yang bisa kita mental husnuzon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mungkin yang kita harapkan tidak sesuai yang terjadi begitu. Itu bagaimana Yai? Yang pertama, didik oleh kita. Ketika didikan kita tidak masuk pada anak kita, maka titipkan di tempat yang bisa mendidik anak kita. Pondok-pondok pesantren, tempat yang paling aman sekarang, insya Allah. Kalaupun ada kasus-kasus itu 1-2 kasus dan pesantren abal-abal. Makanya kalau masukin pesantren yang benar, yang benar-benar pesantren. Nah, jika bagaimana husnudzon kita pada Allah? Husnudzon tetap berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan suami saya, kalau kata suami istri saya dan anak keturunan saya menjadi orang-orang yang menjadi buah mata buat saya. Lakukan doa itu setiap ba'da sholat minimal. Tidak boleh lupa karena insya Allah doa itu akan diqabul. Diqabul kapan? Kita tidak tahu. Bisa diqabul hari ini, detik ini, bisa dikumpulkan nanti tiba-tiba bulan depan. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan terbangun terus mental positif dan juga mental optimis yang terutama itu ya.